Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha faqad faza fawzan 'aziman. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah, Bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, dapat berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita dan menjadi magfirah bagi kita, karena mendatangi majelis taklim atau majelis ilmu itu kita tidak dituntut harus menjadi pintar ataupun paham secara mendalam, tidak. Duduknya pun sudah dinilai ibadah oleh Allah, apalagi dari tempat yang jauh kita jalan. Itu makanya sering kita melihat fenomena di daerah-daerah terutama, kalau ada pengajian, siapapun yang menjadi mubaliknya, mereka itu datang dari kampung ke kampung sampai berduyun-duyun gitu. Karena mereka paham bahwa mendatangi majelis taklim itu mendatangkan magfirah, mendatangkan pahala. Duduknya saja sudah diberi pahala oleh Allah selama dia ikhlas gitu. Apalagi dia memahami apa yang diuraikan dan saling mengingatkan gitu. Itu intinya kan. Jadi yang berbicara itu tidak lebih tahu daripada yang mendengar, tapi kita sharing ataupun saling mengingatkan apa yang telah kita ingat dan agak ada lupa dan sebagainya. Karena itulah perintah Allah untuk tadabbur ayat itu, untuk memperingatkan kepada masing-masing individu untuk memahami ayat-ayat Allah. Dalam mukadimah saya mencoba membaca mengungkapkan surat Al-Ahzab ayat 70 hingga 71 ya. Yang isinya tidak lain yang sudah kita kenal, familiar ayat ini, apalagi khotib ketika bicara di depan jamaah. Yang intinya adalah Allah menyuruh kepada kita sebagai orang-orang yang beriman, disuruh oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Waqulu, dan berkatalah, waqulu, berkatalah, qaulan sadida, perkataan yang benar, perkataan yang lurus, perkataan yang halus, perkataan yang menyejukkan gitu. Sadida, jadi kalau sadida itu halus, lurus, benar. Kalau pakai shin, syadid, nah itu keras gitu ya. Makanya kalau mengungkapkan siksanya, azabun syadid kan, siksa yang keras. Tapi kalau qaulan sadida pakai sin biasa, itu artinya halus gitu, lurus, halus, santun. Nah itu perintah Allah seperti itu kepada kita. Jadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, sampaikanlah ilmu-ilmu Allah yang dia ketahui dan menghimbau kepada orang lain dengan perkataan yang sadida. Kemudian wa may yuti'illah, barang siapa yang taat kepada Allah, wa rasulahu, dan kepada rasulnya. Tadi terlewat ya dalam mukadimah, wa rasulahu, kepada rasul-rasulnya, faqad faza, maka dia mendapat kemenangan, sudah mendapat kemenangan baik untuk di dunia ataupun di akhirat. Fauzan azima, kemenangan yang azim, yang agung, yang luar biasa. Nah,
Nah, jadi kita coba melihat takwa dulu. Takwa itu arti bahasanya kan sederhana, takut gitu ya, dari takut, takwa. Jadi takut itu ada takau, ada khauf, ada juga khosyatun. Nah, itu juga takut juga. Tapi kalau takwa, takutnya itu mendekat gitu. Kita takut kepada Allah, makin mendekat kepada Allah. Tapi kalau kepada musuh, kepada binatang buas, khauf, takutnya menjauh gitu. Tapi kalau kepada Allah kita takutnya itu takwa, artinya ada ketaatan. Sampai Imam Ghazali menggambarkan bahwa ketakwaan itu seperti orang yang berjalan di satu jalan yang sempit, di bukit yang sangat sempit ada jalan, the little faith gitu jalan. Di bawahnya itu ada jurang yang mengerikan, yang siap membunuh siapapun yang jatuh ke jurang. Tetapi di jalan yang sempit itu banyak duri, banyak halangan, mungkin ada binatang buas, binatang berbisa. Tapi kita harus melalui jalan itu. Analoginya seperti itu ya, Imam Ghazali menggambarkan. Sehingga bagaimana kita harus melalui jalan yang sempit itu penuh mara bahaya, tetapi kalau tidak hati-hati di samping kanannya jurang gitu. Nah, sehingga kita harus hati-hati di sana. Nah, kehati-hatian inilah artinya taat kepada aturan. Aturan siapa? Allah dan Rasulnya gitu, dalam kehidupan ini. Jadi jurang-jurang yang siap menggoda kita, yang siap menjerumuskan kita itu godaan dunia. Karena dalam surat Al-Fajr dijelaskan bahwa ujian Allah kepada manusia itu ada dua. Di situ digambarkan ada dua sifat yang tidak baik ketika manusia dihadapkan dengan dua ujian. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Ketika manusia diuji oleh Allah dengan kesenangan, dengan kesuksesan, dengan kemajuan, dengan jabatan dan sebagainya. Kadangkala orang itu menjadi sombong. Kendati sombong itu hanya dirinya sendiri dengan Allah yang tahu. Umpamanya seseorang diberikan kesuksesan gitu. Nah, dia ketika setan menggoda kepada dirinya dan menjadi sombong. Tapi orang lain tidak menganggap dirinya sombong, tidak, karena dia tidak pernah berbicara. Oh, saya sekarang sukses, gini. Mungkin orang lain juga bertanya, ini orang eling tuh kesuksesan diomong-omong ke batur, pikan nyeri hateun batur kan gitu. Tidak mungkin dia diam, tapi dirinya sendiri sebenarnya sudah sombong. Apa kesombongannya? Tadi Robbi ahanan. Oh, ternyata yang dimuliakan Allah tuh saya, enak. Sukses gitu, budak. Sukses. Keuntungan melimpah. Wah, sigana saya ya. Nah, sombong. Nah, gitu. Nah, dari kesombongan itu akan berkembang nanti menjadi kebahilan, menjadi kekejaman dan sebagainya. Akan timbul itu. Jadi berurutan itu. Seharusnya orang yang diberikan ujian seperti itu, karena hidup itu ujian kan, kesuksesan maupun kesusahan itu ujian. Bagi orang yang beriman ketika diuji dengan kesuksesan seperti itu, dia akan berkata, Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya Allah, ujian apa yang saya terima ini? Apakah saya bisa memegang amanah ini? Apa yang saya harus lakukan? Kelimpahan harta berarti saya harus infak, harus zakat, harus sedekah kan gitu. Kepintaran saya dalam hal suatu keilmuan, ya ini harus diamalkan kepada orang lain supaya orang lain juga tahu kan gitu. Dan sebagainya. Nah, ini berbagi itulah bagi orang yang iman dan takwa, tidak menjadikan ujian yang menyenangkan itu menjadi pongah gitu. Mungkin saking gembiranya bisa sedih sorangannya. Wah, sukses gitu ya. Jangan, tapi kita harus lebih takut kepada Allah. Harus takutnya apa? Hari ini kita diberi kesuksesan seperti ini, jangan-jangan besok dicabut kesuksesan ini. Mengerikan itu. Sekarang diberi kesuksesan, banyak uang dan sebagainya. Ketika kita sombong dan besoknya diberi sakit yang luar biasa, yang harus mengenakan biaya, akhirnya dia habis hartanya untuk berobat.
Ini kan mengerikan. Nah, jadi itu merupakan satu ujian yang harus kita ditafakuri, ditadaburi, kemudian disadari bahwa ini adalah anugerah Allah. Saya harus bagaimana dengan kenikmatan ini? Wah, saya berbagi aja. Seperti yang dicontohkan oleh para sahabat yang dahulu, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Utsman bin Affan, itu kan orang-orang kaya semua. Nah, seperti itu ujiannya. Ujian yang kedua, sifat yang buruk dari manusia yang digambarkan dalam surat Al-Fajr itu adalah kebalikan dari ujian tadi, yaitu fa'amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ketika Allah menguji kita dengan kesusahan, kegagalan, keterpurukan, kekurangan dan sebagainya. Allah teu adil lah. Menghinakan saya. Ya, berbalik seperti itu kepada Allah, menghujat Allah. Nah, ini keburukan sifat manusia. Nah, ketika kita diuji dengan kesenangan, maka banyak bersyukur, aplikasikan syukur itu dalam berbagi dan lebih taat beribadah. Jadi orang kaya itu harusnya secara materi, umpamanya ada orang yang kaya secara materi, takorubnya kepada Allah itu harus lebih itu. Karena rasa syukur yang luar biasa itu. Nah, itu kan. Nah, sebaliknya orang yang susah juga harus sama. Harus lebih dalam harapan-harapan yang akan diberikan oleh Allah. Ya Allah, jadikanlah kefakiran ini jangan menjadi saya menjadi kafir. Sayyidina Ali berkomitmen dengan Allah bahwa hidupnya tidak mau mewah. Padahal dia seorang khalifah. Bajunya dari kain yang kasar, tidurnya di lantai, makannya roti kering yang biasa dimakan oleh para budak, dia makan. Lauknya cukup dengan cuka dan garam. Itu seperti itu, luar biasa itu. Kita tidak mungkinlah bisa memaksakan seperti itu. Ya. Padahal dia seorang khalifah, seorang pemimpin. Sampai komitmen kepada Allah hidupnya seperti itu. Imam Ali itu. Dan tidak mau, saya sudah memutuskan dengan dunia, kesenangan dunia itu. Luar biasa. Sampai akhlaknya Ali ini kalau disamakan dengan Rasulullah itu hampir sedikit sampai gitu. Tapi kan dia bukan nabi gitu. Karena dia tidak diberi wahyu dan bukan nabi gitu. Tapi akhlaknya itu luar biasa karena memang dibimbing oleh Rasulullah. Ali itu akhlaknya luar biasa dari segi kebahasaannya. Maka ada salah satu buku tentang keindahan bahasa, ya, sastra itu yang terkenal bukunya tuh Syarah Nahjul Balaghah. Nah, itu kan kalangan Imam Ali, ya, Ali radhiyallahu anhu. Itu ada Syarah Nahjul Balaghah. Jadi kalau orang-orang sastra di UIN atau di mana tuh biasanya mempelajari itu keindahan sastra dalam Islam itu kalangan Ali bin Abi Thalib, kitabnya itu dan disyarah itu. Nah, itu jadi ada dua cobaan itu yang harus kita hadapi dengan lapang dada gitu, karena kita iman dan takwa gitu. Jalani saja, yang penting kita iman, takwa kepada Allah dan tidak musyrik, sudah aja. Jalani hidup, nggak usah ada kekhawatiran. Hadapi saja gitu. Nah, itu. Kita agak hancur syahid. Gitu. Kalau kita hidup, sukses, mulia. Jadi kan pilihannya dua. Hidup mulia atau mati syahid gitu kan. Ketika para sahabat pulang dari pertempuran, itu banyak yang sukses, dapat mengalahkan beberapa orang musuh, menundukkan beberapa orang musuh, nangis. Pulang dari medan perang sedih. Padahal perperangan sudah dimenangkan, termasuk Khalid bin Walid gitu ya, luar biasa ya. Nangis, kenapa? Dia iri melihat temannya yang mati syahid dalam pertempuran. Karena tahu kan nilai syahid itu seperti apa. Nah, itu. Tapi ada juga orang yang mati dalam pertempuran tapi dalam kehinaan. Ada seorang sahabat Nabi, kita terkena panah gitu. Terkena panah, tidak tahan menahan sakitnya panah karena mungkin panahnya beracun. Akhirnya dia tidak tahan merasakan sakitnya panah ini, tapi dia merasa ingin jadi pahlawan dan tidak mau meminta tolong kepada orang lain. Akhirnya si panah itu ditusukkan ke sebuah pohon,
dan menembus jantungnya dan matilah. Nah, ketika para sahabat menemukan akan mengangkat dia, menyolatkan dan sebagainya, kata Rasul jangan, karena Jibril memberitahu kepadaku bahwa dia adalah mati dalam keadaan kehinaan, mati dalam kekafiran. Bagaimana ya Rasulullah? Bukankah dia seorang pahlawan yang gigih dalam menghadapi musuh? Iya betul. Tapi ketika dia menghadapi penderitaan karena tertancap panah dan dia tidak bisa menahan sakitnya panah, dan dia tusukan ujung panah itu ditekan kepada pohon, artinya dia mati dalam bunuh diri. Nah, jadi orang ini tidak diuji oleh Allah, tidak kuat menahan penderitaan dalam perjalanan, dalam perjuangannya. Mati bunuh diri, sudah capek perang, matinya konyol. Nah, makanya tidak boleh. Dalam Islam tuh ada ajaran, umpamanya kalau di tentara-tentara musuh ya, di Amerika terutama, itu ada yang disebut namanya itu apa ya? Jadi kalau orang menderita, saking kasihannya dibunuh gitu, tidak boleh itu. Wah, karunya daripada menderita bunuh aja sekalian, atau dirinya membunuh diri gitu, karena umpamanya tangannya sudah kena bom, kakinya kena bom, dia bunuh diri. Tidak boleh itu. Jadi harus ada orang yang peduli menolong dia. Sejauh mana orang itu menolong agar bisa tertolong dengan kemampuannya, tapi kalau tidak syahid dia. Itu. Jadi tidak boleh kita saking menderitanya hidup kemudian kita bunuh diri, tidak boleh. Sudah hidup menderita kafir gitu. Tidak boleh itu. Hadapilah hidup ini dengan penuh kesuksesan, penuh keoptimisan, walaupun suksesnya itu belum terbayang. Nah itu kan perjuangan. Nah seperti yang digambarkan oleh Imam Ghazali tadi, bagaimana kita melalui jalan yang sempit, banyak rintangan, dan risikonya kalau tidak hati-hati terjerumus gitu. Mungkin yang menjerumuskan kita pada saat ini bukan jurang itu, tapi godaan-godaan dunia yang luar biasa gitu. Bagi para pejabat, bagi para pengusaha, bagi kita semua itu ada godaan-godaan itu yang akan siap menjerumuskan, karena peran setan di situ kuat sekali. Setan menggoda kita punya SK-nya dari Allah. Nah, ya, kita harus hati-hati itu. Ya itu ya. Nah, kemudian jadi iman dan takwa itu sebagai hal yang mendasar yang harus dipegang oleh kita. Dan mengatakan tadi waqulu qaulan sadida. Berkatalah dengan baik untuk menyampaikan sesuatu. Berkatalah dengan benar untuk menyampaikan sesuatu, menanggapi sesuatu dan sebagainya. Masalah diterima dan tidaknya terserah, tetapi kita sudah menyampaikan dengan baik. Bahkan dalam ayat sebelumnya seperti dalam surat An-Nisa yang pernah saya ungkapkan itu, Allah melarang kita berkata kasar dan berterus terang menegur orang di depan umum, tidak boleh. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qauli kan illa man dulim, walaupun dia kecuali dia didolimi gitu. Nah pengertian didolimi itu bukan langsung pada saat itu, tetapi melaporkan orang itu, mempermasalahkan masalah perkaranya di pengadilan gitu. Nah, itu kan ya, memanggil dan sebagainya. Nah itu maksudnya jahro di situ bukan memaki-maki dan sebagainya. Apalagi memaki-maki ya gitu. Mengatakan orang itu saja berbuat sesuatu yang belum tentu kebenarannya, artinya tidak ada saksi dan alat bukti, itu tidak boleh. Jadi Islam itu sebenarnya sudah komprehensif sekali ajarannya dari apa yang kita terima dari Rasulullah gitu, daripada ilmu yang sekarang. Karena mungkin karena orang jarang menggali dan sebagainya, sehingga seolah-olah ilmu itu ditemukan sekarang gitu ya, dalam ilmu hukum dan ekonomi dan sebagainya, padahal Islam sudah lebih dahulu. Sampai ilmu kedokteran pun Islam sudah banyak mengungkapkan itu, hanya orang belum hafal gitu. Seperti dalam surat Al-Mu'minun itu kan menjelaskan tentang kejadian manusia dan sebagainya. Orang bertanya-tanya apakah benar ini apa yang dijelaskan dalam ayat itu, ternyata dunia kedokteran membuktikan benar. Nah ini jadi luar biasa gitu Al-Quran. Nah kemudian berkata dengan benar, lurus, santun. Selanjutnya adalah barang siapa yang taat kepada Allah,
wa ma yuti'illaha, Allah dan Rasulnya. Nah, artinya taat pada Allah dan taat pada Rasul, maka dia akan mendapat kemenangan. Faqad faja, kemenangan. Fauzan azima, kemenangan yang luar biasa. Tidak di dunia, nanti di akhirat gitu. Nah, oleh karena itu luruskan niat kita dalam hati kita. Karena kita sering membaca surat yang dalam juz amma itu ya. Allah mengingatkan kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan agama itu? Yaitu orang-orang yang tidak peduli terhadap orang anak yatim, menghardik, membentak, membenci, tidak ada kepedulian kepada anak yatim. Yang disebut anak yatim itu anak kecil yang ditinggalkan, meninggal ayahnya. Bukan hanya sekedar ditinggalkan, kalau tinggalkan masa saya yatim piatu Pak, sebagai indung bapak. Bukan itu maksudnya. Jadi anak yang perlu bimbingan di usia yang seperti itu, nah kita harus disantuni itu. Kalau dia kaya, anak yatim yang kaya, jaga hartanya. Jangan tercampur dengan harta orang yang diberi amanah untuk mengurus anak itu. Nah, itu tidak boleh. Nah, untuk kelangsungan hidupnya dia nanti dewasa. Itu anak yatim. Kemudian apalagi? Ara'aita alladzi yukadzibu bidin fadzalika alladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang yang tidak menyeru untuk memberi makan orang miskin, tapi sanes menyeru wungkul, ayo, tapi dirinya tidak melakukan, bukan. Jadi bersama-sama gitu, untuk menyeru, untuk menyantuni orang miskin gitu. Kategori miskin kan dalam Islam luar biasa ya. Jadi mungkin untuk masa modern sekarang beda gitu. Can boga mobil ngerasa miskin gitu kan. Kalau zaman Nabi itu yang disebut miskin itu memang koreh-koreh cok gitu, tidak punya pekerjaan tetap. Apa yang dia temu dia makan, apa yang dia kasih dia makan gitu. Fakir ya, miskin. Itu lebih parah lagi gitu. Nah, ya sudah hidupnya seperti apa gitu. Kalau sekarang kan kadang-kadang kita can boga mobil ngerasa masih miskin ya. Can boga mobil gitu. Nggak boleh, itu harusnya syukur aja. Rek boga mobil, rek boga mobil, syukur pada Allah. Kecuali kita sudah tidak bisa apa-apa gitu. Jalan pun tidak bisa, seperti orang-orang yang kecelakaan cacat gitu ya, kursi roda kayak berolah boga. Nah itu betul miskin, itu yang perlu atau orang yang memang tidak punya pegangan hidup gitu, rumah pun tidak ada, tidur di mana saja. Nah itu yang harus diseru oleh kita untuk membantu orang-orang seperti itu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Nah ini yang kita garis bawahi. Fawailul lil musallin. Celakalah orang yang sholat. Nah, sahatan sholat dirinya cilaka. Itu satu ya. Fawailul lil musallin. Kemudian dalam surat lain, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang yang main-main dalam timbangan gitu ya, dalam ukuran. Itu dalam surat Al-Mutaffifin ya gitu. Atau dalam surat Al-Humajah sama ya. Wailul lil humazatil lumajah. Itu adalah kecelakaan bagi siapa itu? Nah, kelihatannya dalam surat Al-Maun ini fawailul lil musallin, kecelakaan bagi yang sholat. Kalau melihat asbabun nuzulnya dari surat ini adalah yang disebut alladzina hum an sholatihim sahun tadi, orang yang sahun dalam sholatnya, lalai gitu. Ini harus hati-hati Pak, jangan sampai main-main ada anak kita sholatnya terlambat gitu ya, pulang sekolah. Kamu udah sholat duhur belum? Belum Pak. Sahun mana nggak boleh itu. Itu doa yang nggak baik gitu ya. Sahun yang dimaksud dengan ayat ini bukan itu. Tetapi orang-orang munafik pada zaman itu yang sudah sulit dibedakan gitu. Orang munafik ini kan mencari hidup di kalangan kaum muslimin. Kalau dia mengaku munafik, disikat. Makanya dia pintar, biasanya orang-orangnya pintar gitu. Seperti Abdullah bin Ubay itu pintar, Al-Quran hafal dia, hadis hafal, sholat bagus sholatnya, tapi dah heureuy gitu. Ketemu dengan temannya heureuy saya.
Dalam Al-Baqarah kan digambarkannya bagaimana ada 3 kriteria manusia: iman, munafik, dan kafir gitu. Nah, orang yang munafik ini luar biasa. Makanya disebut dalam surat itu, ongkoh sok sholat tapi medit, tapi ke anak yatim teu peduli, tapi ketika dia berkata dengan teman-temannya, saya mah dah heureuy gitu. Nah, itu yang munafik. Jadi hati-hati dalam diri kita, dalam hati kita ini unsur-unsur penyakit atau virus-virus kemunafikan itu jangan sampai ada. Kan Rasul menggambarkan tiga indikasinya kan gitu. Berkata selalu bohong, gitu kan. Kalau diberi amanah tidak amanah, khianat. Yang ketiga berkata bohong, diberi amanah dia tidak amanah. Kemudian satu lagi apa? Idza kadzaba, idza hadasa kadzaba, wa idza. Nah, itu ada 3 ya. Bohong berkata, tidak amanah, ingkar janji. Nah, itu ya. Janjinya selalu ingkar gitu. Jadi pemimpin kade tah. Jadi pemimpin yang suka ingkar janji itu termasuk penyakit-penyakit itu sudah masuk. Walaupun belum full munafik. Nah, ini harus ada klarifikasi. Jadi kalau si A berjanji kepada si B, saya akan begini karena memang harusnya seperti itu, dan ketika dalam perjanjiannya itu tidak terpenuhi, harus klarifikasi. Aduh, maaf, saya nih testimoninya tidak memenuhi janji ini karena saya begini, karena saya keadaan ini, harus begitu. Jadi entong cicing wae gitu. Nah, ini klarifikasi dari itu. Nah, itu ada orang munafik itu mempermainkan itu. Nah, Allah saja ditipu oleh kaum munafik. Nah, di situ dikatakan kan, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yuraun. Nah, mereka ketika sholat ingin dilihat oleh kaum muslimin gitu, karena dia menyusup ke sana. Orang munafik itu paling bagus, Al-Qur'annya luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Sunokhor Gronya ketika menjatuhkan Aceh itu kan itu. Dr. Sunokhor Gronya itu kan orang Belanda yang diutus oleh pemerintah Hindia Belanda untuk menundukkan Aceh. Aceh tidak bisa dihadapi dengan pedang, dengan peluru tidak bisa. Orang Aceh lebih kuat dengan rencongnya dan panah dan sebagainya. Kalah orang Belanda, Marsose itu kabur semua. Kalah, hancur berantakan. Hanya gaya we mah bedil locok teh baheula. Panah sudah melesat dari jauh, mati. Nah, bagaimana untuk menghancurkan ini? Akidahnya. Maka pemerintah Hindia Belanda mengutus Dr. Sunokhor Gronya untuk mempelajari Islam di Mekah selama 7 tahun dengan menyamar sebagai Haji Abdul Ghaffar, dan dia melaksanakan haji di sana. Semua ajaran Islam dia kuasai. Ulama-ulama Aceh kalah semua. Dalilna, tafsirna dan sebagainya. Hancur Aceh, diporak-porandakan dengan ajaran yang sesat itu. Sunokhor Gronya itu. Walaupun ada testimoni dari cucunya ya, dulu ada. Karena kan istrinya itu orang Jawa Barat, orang Sunda, istrinya Senok itu. Dan dia katanya sudah sadar, insaf, mengakui kesalahannya. Cucunya mengklarifikasi pernah dalam suatu media bahwa kakek saya sudah sadar. Ya itu urusan dia lah, urusan bodoh. Yang jelas dalam sejarah dia itu pengkhianat kan, bukan pengkhianat apa? Munafik itu. Menghancurkan Aceh, dia sampai Indonesia terjajah 300 tahun lebih. Gitu. Panderplas juga sama seperti itu. Memasukkan hadis-hadis gitu. Sehingga orang enggan untuk berjuang gitu. Ibadah terus dibuat bid'ah-bid'ah yang mengikat dia gitu. Luar biasa Belanda. Nah, seperti itu. Jadi orang munafik ini tidak kelihatan gitu. Hanya Rasul memberikan indikasi seperti itu. Dalam surat Al-Maun itu mereka digambarkan kalau sholat dia ingin dilihat. Maka ada 2 waktu sholat yang berat bagi mereka. Ketika dia menyamar sebagai orang Islam, berat. Sholat Isya dan subuh. Kenapa? Karena Isya subuh kan udah kurang jamaahnya tuh di zaman Rasulullah. Dia nggak mau, ngapain sholat maghrib Isya, nah mulai ningali saya, kok mau subuh mah kan. Itu bagi berat. Nah, hati-hati kita jangan sampai berat nih.
Salat isya dan subuh harus semangat. Makanya dianjurkan subuh ini jangankan salat fardunya, sunatnya saja qobla subuhnya sudah luar biasa gitu. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Beunghar orang teh gitu. Tapi walaupun tidak di dunia mendapatkan kekayaan itu, nanti di akhirat dapat. Kalau orang yang gemar, senang, ikhlas melaksanakan sholat qobla subuh, lebih awal datang ke masjid waktu subuh. Bahkan yang sudah menikmati subuh itu kadang-kala menang menawar subuh teh 4 rakaat lah, seger gitu. Tapi kan tidak boleh, aturannya seperti itu. Nah ini jadi apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya kita jalani aja dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, insya Allah menurut kemampuan kita itu akan menjadi kifarat kita, akan menjadi menambah pahala kita. Jadi jangan sampai dikeluhkan sesuatu hal. Jadi mari kita bersemangat untuk beribadah, jangan sampai ada sedikit pun keraguan atau kemalasan gitu. Karena ragu dengan malas lebih parah ragu ya gitu. Kalau malas itu kan sifatnya memang keimanan seseorang tuh ya jidu yang kus gitu. Kadang-kadang naik keimanan, kadang-kadang turun. Itu sudah manusiawi gitu. Ya jidu yang kus. Tapi seorang pemikir Islam menganggap seorang ulama ini yang disebut wayan kus itu adalah bukan sholat nakal siangan, bukan. Ketika dia akan melaksanakan sholat sunat ba'da, itu biasanya ba'da ini dalam riwayat itu ba'da, tapi dia berpikir karena ada pekerjaan yang menunggu, sibuk, saya sholat ba'da ulahnya lah gitu. Aduh, seberapa menit ya, tapi mun aya orang yang berimam mengamum kepada saya, pasti saya harus sholatnya harus agak pertengahan, tidak boleh cepat. Ada gimana nih? Tapi akhirnya dia melaksanakan juga lah. Jadi menimbang-nimbang untuk ibadah itu tidak boleh, Pak. Itu kata ulama ini mengatakan itu lagi lemah iman kita. Kok mau horeama gitu, syarela. Nah itu nyata. Walaupun itu tidak jadi dosa ya, tapi kan itu keimanan sedang menurun. Apalagi saya mau sholat sunat, nggak apa-apa, nggak akan dapat dosa karena itu sunat. Tapi kan keterlaluan gitu. Berapa nikmat kita yang diberikan oleh Allah. Jadi gambaran dalam surat Al-Ma'un ini memang hitopnya kepada orang munafik ya. Orang munafik itu seperti itu. Jadi walaupun memahami agama, dia main-main dalam beragama. Sholat ingin dilihat, kalau nggak ada yang lihat nggak mau, isya subuh kurang orangnya nggak mau. Terus pribadinya tidak sesuai dengan dia lakukan sholat tadi. Sholat kan barometer ibadah yang paling utama. Tapi aplikasinya dalam kehidupan beda dengan sholat tadi. Tidak senang kepada fakir miskin, ke anak yatim, kepada orang lain juga seperti itu. Nah ini kan ada suatu yang bertolak belakang dalam dirinya. Nah itu yang disebut munafik itu. Tidak dengan hati. Maka kita harus meluruskan hati, niat kita untuk melakukan suatu pekerjaan senang, ikhlas. Nah itu kan mukhlishina lahuddin kan gitu. Jadi diseru kita kan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diseru oleh Allah orang tuh untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah mukhlishina lahuddin, melaksanakan agama dengan demi Allah, karena Allah, dengan keikhlasan gitu. Hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakat, dan melaksanakan itu di aplikasinya. Salat, zakat, dinul qayyimah kan agama yang lurus seperti itu. Ini jadi bukan artinya orang yang karena sibuk memang kita lupa dan sebagainya dikatakan sahur, bukan itu. Atau dalam sholat kita suka lupa kan ya. Karena di zaman Nabi juga ada lupa-lupa seperti itu, dan Nabi klarifikasi, kalau kamu lupa dalam jumlah rakaat dan kamu ingat, tambah yang lupa dan sujud sahwi kan gitu. Sujud sahwi untuk sebagai denda daripada kelupaannya itu kan gitu. Kalau dia salah bacaannya kan ada makmum yang koreksi, salah diingatkan oleh makmum. Itu sahun bukan itu. Jadi sahun ini memang sebetulnya hitopnya ke orang munafik gitu, yang sholatnya main-main, mempermainkan, tidak ada sedikit pun dalam hatinya bahwa dia ibadah itu untuk Allah, tidak ada. Nah itu yang munafik. Nah ini yang harus
hati-hati kepada diri kita, pokoknya unsur-unsur itu akan mengganggu kepada kita. Dah kewe sholat balah, udah harela lah. Nah kan karena gitu. Tapi bukan kan, walaupun Rasul mengatakan makan dulu kalau makanan sudah terhidang sholat. Tapi tetap dalam diri kita tuh ada suatu penyesalan gitu. Aduh, ya Allah, dah abdi pamit lapar, abdi bade sholat lah. Tapi ya dah kumaha. Nah gitu kan, jadi ada rasa seperti itu. Ajrih cek orang Sunda mah kepada Allah gitu. Ulah kewe tenang. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi mengutamakan keutamaan kepada Allah, itulah mukhlis gitu ya. Mukhlis, kholis, ikhlas, bersih. Gitu. Itu kan kholis, mukhlis, orang yang bersih, orang yang lurus, hatinya tuh tidak ada gangguan. Disebutkan ikhlas gitu. Jadi kholis, kata kholis. Kholis itu bersih gitu nah. Murni gitu nah. Nah ini yang harus kita jaga. Jadi virus-virus dari kemunafikan ini harus dicegah oleh kita, walaupun itu sering merongrong kita ya. Karena manusia kita digoda gitu, tapi kita lawan. Kayang mah ambek, kayang mah iya, kayang mah hoream, gitu. Banyak tuh, banyak sekali. Nah ini yang harus kita cegah dengan kemampuan kita, dengan doa kepada Allah. Karena segala unsur ibadah yang kita lakukan adalah doa semuanya. Sholat doa, haji doa, termasuk berdoa itu sendiri, semua doa semua. Jadi kita dalam sholat itu, makanya membaca Al-Quran itu harus tartil, harus pelan gitu. Pelan, apalagi hafal maknanya, tahu maknanya, kita laksanakan sebaik-baiknya. Itu yang akan menjadi, jangan sampai ada katanya, aduh sholat subuh suratnya panjang gitu, janganlah. Jadi kalau imannya sudah menancap, ya memang imam juga ulah panjang teing lah, tapi kata-kata itu jangan sampai ada gitu. Jadi jangan ya, ada selama-lamanya sholat subuh tidak 2 jam ya, tidak akan lah begitu. Paling berapa menit Pak? Kalau surat As-Sof dengan surat Al-Jumu'ah itu berapa menit? Sholat paling 3 menit ya gitu. Udah, jalani aja gitu. Kan ada solusi. Kekuatan tunggal di mana? Duduk ada kursi. Atau bersimpuh di lantai boleh. Kan itu post major. Itu darurat kan boleh. Tapi panjangnya surat ini menjadi berkah ke kita kan gitu. Panjangnya sholat ini jadi berkah. Sholat yang rakaatnya sedikit, tapi bacaannya panjang kan. Ya, kalau menurut Rasul tuh 1 ruku Rasul itu ya bacaannya. Dari ain ke ain Pak, seberapa lembar dah? 10 lembar ya. Kurang dari 1 juz ya. 1 ruku itu 1 sholat itu. Walaupun kita tidak seperti itu, tapi Rasul masa gitu. Kalau sendiri 1 Al-Baqarah Pak, sampai bengkak kakinya. Rasul tuh sholat malam, Aisyah sampai menangis gitu melihat kaki Rasul bengkak. Nah ya Rasul, Al-Baqarah Pak, sesurat, sarakaat gitu. Nah, jadi luar biasa Rasul. Padahal orang yang dimaksum itu, orang yang sudah kudu sholat gitu naon lah, dari maksum udah dilepaskan dari dosa, tapi justru beliau itu lebih semangat daripada kita gitu. Nah inilah ya yang harus kita renungkan gitu ya, sehingga kita dari waktu ke waktu akan menjadi baik, bertambah. Mudah-mudahan itu menjadi ibrah bagi kita. Dalam surat Al-Ma'un ini hati-hati jangan sampai berkata kepada teman atau anak kita, sholat kaburangan wae, sahun, nah jangan itu. Sahun bukan itu sebetulnya. Sahun itu ditujukan kepada orang munafik yang dalam hatinya ada kemunafikan. Yang kemunafikan itu sendiri sulit dideteksi oleh orang, gitu. Hanya Allah yang tahu gitu. Dengan para malaikat ya. Oleh karena itu, dan diri kita ya gitu. Oleh karena itu marilah kita hilangkan virus-virus ini sehingga betul-betul kita mukhlisin lahuddin, melaksanakan agama dengan penuh ketulusan, kebersihan, siap. Kan militer juga gitu, kalau oleh komandan walaupun dalam siap kan gitu. Nah kenapa kepada Allah kita tidak gitu, tidak siap gitu. Nah gitu, Allah itu sudah banyak memberi kepada kita gitu, kenapa tidak gitu. Bapak diundang oleh Ridwan Kamil bertemu, kata Ridwan Kamilnya, Pak nanti kita bertemu, ada sesuatu yang bikin Bapak senang nggak? Senang pasti, dan tidak mungkin pakai kaos oblong dan kolor, pasti pakai baju yang rapi kan, pakai rapi, mandi heula. Padahal diberinya mah tidak sesuatu yang
Tidak berarti sesuatu yang luar biasa lah. Tapi kan dengan bertemunya diundang oleh seorang pejabat, ada rasa senang kan gitu, dipoto dan sebagainya. Apalagi diberi hadiah. Masa Allah yang sudah belum diminta sudah mengasih kepada kita, kita tidak menghormati Allah, tidak respect, tidak ajri kepada Allah. Ini kan yang harus kita renungkan tiap hari. Ada orang keundangan baju bagus gitu kan. Cik ada sholat mulam kayak kaos nah gitu. Ini harus ada pemikiran seperti itu, Pak. Beda dengan budak marah kan kadang-kadang gitu ya, pakai kaos. Bukan nggak boleh, bukan nggak sah, bukan. Kan asal menutup aurat, tapi kan ada. Ini menghadap Allah. Dimanapun kita di rumah, di mana, pakailah pakaian yang pantas gitu. Dengan kelurusan hati yang betul-betul gitu. Dia memberikan sesuatu kepada kita yang tidak la tusuha kan, la tusuha. Tidak terhitung, tidak terbilang apa yang diberikan oleh kepada kita. Oleh karena itu marilah kita banyak merenungi ayat-ayat Allah ini sehingga kita dapat menjadikan diri kita lebih bermanfaat, lebih berkah, lebih taat kepada Allah, mudah-mudahan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan, mudah-mudahan sebagai pengingat kepada diri saya dan kepada kita semua, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah dalam melaksanakan pengabdian kepada Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.